Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Renungan harian 22 Agustus 2025. Iman yang hidup sama dengan bergumul. Ibrani 11 ayat 8-22. Ketika seorang petani menabur benih di kebun dan sawahnya, ia tidak pernah tahu apakah benih itu akan memberikan hasil yang melimpah atau tidak. Namun, ketidaktahuan ini tidak menghalangi sang petani untuk merawat dan menyirami benih yang telah ia tabur dengan tekun. Di ayat ini menggambarkan iman yang hidup memberikan keberanian untuk melangkah dalam ketidakpastian karena pengenalan akan Allah yang hidup dan benar. Perikop ini menguraikan teladan iman dari orang-orang percaya yang bergumul dalam kehidupan, yakni Abraham, Sarah, Ishak, dan Yakub. Abraham meninggalkan tanah kelahirannya, pergi ke tanah yang tidak diketahuinya, menyadarkan diri pada janji Allah. Kemudian sekali lagi ia belajar menghidupi imannya saat ia diminta mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, karena ia percaya bahwa Allah yang hidup sanggup memberinya mukjizat. Sarah meskipun sudah tua dan mati haid, percaya akan janji Allah yang akan memberinya seorang anak. Ishak memberikan Yakub dan Esau. Perhatikan urutan nama anak-anak Ishak. Dan Yakub kemudian memberikan atau memberkati anak-anak Yusuf yang dilahirkan di tanah Mesir. Peristiwa ini menguatkan Yusuf, membuat ia merindukan tanah airnya sekalipun ia pernah dibuang dari sana. Semua tindakan itu mencerminkan iman yang berani dan penuh harapan terhadap janji Allah. Jelas bahwa Abraham, Sarah, Ishak, dan Yakub hidup dengan iman yang teguh walaupun belum melihat janji Allah digenapi sepenuhnya. Di sini pembaca diingatkan kepada iman kepada Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus adalah puncak dari semua janji Allah yang diimani oleh Abraham dan para leluhur iman lainnya. Dalam kehidupan ini, iman seringkali melibatkan tindakan untuk melangkah dengan sepenuhnya bersandar pada Allah. Dia menjanjikan kesetiaan dan pemeliharaan yang tidak pernah berhenti. Sungguhnya, iman yang hidup tidak hanya mempercayai janji Allah, tapi juga bertindak sesuai dengan imannya tersebut. Tuhan Yesus pasti memberkati. Jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku.
Pimpinlah hidupku mulai sekarang dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.